Halo, welcome back to di Hitung. Hai. Saya Iki. Saya Budini. Kali ini kita akan membicarakan apa? Mengenai lanjutan dari trigonometri ini, turunan trigonometri, kita mau membahas fungsi stasioner. Fungsi stasioner. Oke. Nilai stasioner fx sama dengan sin 2x tambah 10 derajat pada interval 0 sampai 360 derajat. Ini banyak hal yang harus dikuasai. Pertama, kuadran harus hafal, sin di mana positif, di mana negatif, sudut-sudut istimewa juga harus hafal, gitu ya. Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan, pokoknya kalau dia mintanya maksimum atau stasioner, turunin sama dengan 0. Berarti f aksen x sama dengan turunan sin adalah cos. Cos 2x ditambah 10 derajat sama dengan, dikali 2 dulu ya, dikali turunannya. Ingat, dikali turunan yang dalam, turunan sudutnya yaitu 2. Dia sama dengan 0. Jadi 2 cos 2x tambah 10 sama dengan 0. Oke, 2 yang di depan, koefisien mau kita hilangkan. Jadi bagi 2 jadi cos dalam kurung 2x tambah 10 derajat sama dengan 0. Bagi 2 tetap 0. Oke, nah jadi baca ini nih, cos berapa ya yang nilainya 0? Nah itu harus tahu. Cos nilainya 0 di 90 derajat dan 270 derajat ya. Jadi 2x tambah 10-nya itu harus sama dengan 90 derajat atau 2x tambah 10-nya itu sama dengan 270. 2 tambah 10 derajat sama dengan 270. Nah, kita cari x-nya. Berarti 2x sama dengan 10-nya pindah jadi 80. X sama dengan 40 derajat. Ya, nah ini juga 2x tambah 10 sama dengan 270 derajat. 2x sama dengan 260, maka x sama dengan 130 derajat. Dan ini adalah pembuat nol fungsinya. Oke. X di mana si ekstrim itu berada. Nah, kita mau tahu nih jenis ekstrimnya maksimum apa minimum. Kita turunin yang kedua kali, f double aksen. Itu adalah, jadi tadi 2 cos 2x plus 10 kita turunin lagi menjadi 4. Turunan cos min sin ya, minnya taruh depan, min sin 2x tambah 10. Oke, dah. Ya, ini harus sudah lancar ya turunan trigonometrinya, kalau enggak nanti menghambat kalian untuk kerja. Oke. Nah, kita masukkan nih x-nya, berarti f double aksen 40 derajat, dia berapa sih? Min 4 sin. 2 kali 40, 80, tambah 10, 90. Gitu ya. Nah, kita tinggal hafalin sin 90 berapa? Oh, 1. Nah, berarti min 4 kali 1. Sama dengan min 4. Oh, dia lebih kecil loh dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 tadi apa nilainya? Nilai ekstrim apa? Ayo balik. Kalau lebih kecil nilai ekstrim maksimum. Nah, ingat-ingat ya. Ini ekstrim maksimum. Maksimum. Jadi maksimumnya ada di x sama dengan 40 derajat. Kemudian kita dapat double aksennya, masukin lagi yang 130 derajat. Min 4 sin 2 kali 300 2 kali 130 260 tambah 10 270. 70 derajat. Nah, sin 270 derajat itu adalah min 1. Jadi min 4 kali min 1. 4 kali min 1 sama dengan 4. Oh, dia lebih besar dari 0. Kalau besar dari 0 apa?
nilai ekstrim, minimum, ekstrim, minimum. Nah, kan? Nah, di mana titik ekstrimnya? Ya kita masukkan aja F40. Masuk ke awal ya, F soalnya sebelum diturunin. Tadi apa fungsinya? Sin 2x tambah 10 sama dengan masukkan sin 40 kali 2 80 tambah 10 sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Jadi titik balik maksimum terletak pada 40 derajat, 1. Oh. Gitu. Oke, sekarang yang 130 derajat sama dengan sin 2 kali 130 260 tambah 10 270 ya. Nah, 270 itu adalah min 1. Jadi titik balik minimum, karena 130 itu adanya nilai ekstrim minimum namanya. Titik balik minimum sama dengan, tulis dulu derajatnya sebagai X dan min 1-nya sebagai Y, gitu ya. Jadi ringkasnya nih, kalau Bu Dini gambar grafik nih, ada grafik ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kan dia kan awalnya grafiknya tuh naik. Nah, pada X sama dengan 1 dia turun. Terus turun. Nah, di X sama dengan 2 dia naik lagi. Nah, maka kondisi pas dia dari naik terus mau turun itu namanya stasioner. Ya, atau dari turun dia mau naik itu namanya stasioner. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini X1, Fx1 itu karena dia paling atas, dia namanya nilai maksimum atau titik stasioner maksimum. Ya, titik balik maksimum gitu ya. Tapi kalau dia X2, Fx2 karena dia terletaknya paling bawah, biasanya disebut titik balik minimum. Jadi X2, Fx2 namanya titik balik minimum. Ya. Nah, jadi kata kunci untuk menentukan nilai maksimum minimum yang hubungannya stasioner itu adalah turunannya sama dengan 0. Oke ya. Baik. Nah, jenis-jenisnya seperti tadi Bu Dini bilang, itu ada yang maksimum, ada yang minimum. Oke. Nah, untuk tahu dia maksimum, stasioner maksimum atau stasioner minimum, kita lihat turunan keduanya. Jadi fungsinya kita turunkan kedua kali. Nah, pada titik X sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau turunan misalkan F aksen X0 sama dengan 0, kemudian kita dapat nilai X0 nya berapa, kemudian kita turunkan kedua kali, kemudian X0 nya kita masukkan ke dalam fungsi. Kalau hasilnya lebih kecil dari 0, maka dia namanya stasioner maksimum. Ingat, kalau lebih kecil dari 0 justru dia maksimum. Ya. Tapi kalau turunan kedua double aksen X0-nya lebih besar dari 0, maka disebutnya nilai balik minimum atau stasioner minimum. Jadi jangan lupa ya, turunan kedua lebih kecil dari 0, dia justru nilai balik maksimum. Ya, ingat. Nah, jadi tadi langkahnya pertama adalah kesimpulannya, kalau ekstrim itu terletak pada turunannya sama dengan 0. Jadi F aksen X sama dengan 0. Ya, kalian akan ketemu tuh X-nya. Ya, kemudian X yang dihasilkan dari turunan masukkan ke turunan kedua untuk menentukan dia nilai ekstrimnya maksimum atau minimum. Oke, nah gabung X sama Fx-nya itu adalah koordinat titik balik. Balik apa? Balik maksimum, balik minimum gitu. Gitu, oke? Iya.
Oke guys, semoga video ini berguna. Don't forget to subscribe karena setiap minggunya kita akan membahas soal-soal matematika dari kelas 12 ya Bu ya. Iya, sementara ini kelas 12. Sementara ini kelas 12 ini dulu ya. Oke, I hope you enjoy the video. We hope to see you in our next video. See ya. Bye.